مرحبا يا شهر رمضان يا شهر صيام مرحبا يا شهر رمضان يا شهر صيام. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Siswa-siswi SMP Negeri 3 Saradani yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita bersama-sama memanjatkan puji-puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberi umur panjang, bisa melaksanakan ibadah puasa dengan baik. Marilah kita bersama-sama mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Kedua kalinya salawat beserta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Pada kesempatan ini Bapak akan memberikan materi pondok Ramadan, yaitu materi tentang sholat. Sholat yaitu rukun Islam yang kedua. Sebagai orang Islam harus berusaha untuk memenuhi rukun Islam yang 5. Baiklah anak-anak, marilah kita membahas tentang sholat pada kesempatan ini. Pengertian sholat. Sholat yaitu berarti doa menurut surat At-Taubah ayat 103. Sholat berarti rahmat di dalam surat Al-Ahzab ayat 43. As-sholatu li dzikri, sholat untuk mengingatku. Sholat untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Terminologi. Sholat adalah suatu ibadah yang terdiri dari beberapa ucapan dan perbuatan yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Ini pengertian sholat. Dalil wajib sholat 5 waktu. Bunyal Islam ala khamsin, syahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, wa iqamatus shalah wa ita'iz zakah wa hajjul baiti wa shaumu ramadhana. Islam didirikan di atas 5 perkara, yaitu bersaksi bahwa tiada sesembahan yang berhak disembah secara benar kecuali Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Mendirikan sholat, mengeluarkan zakat, mengerjakan haji ke Baitullah dan berpuasa pada bulan Ramadan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kedudukan sholat. As-sholatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamaddin, wa man tarakaha faqad hadamaddin. Sholat adalah tiang agama, barang siapa mengerjakannya maka mendirikan agama, barang siapa meninggalkannya maka meruntuhkan agama Islam itu sendiri. Ibadah yang pertama kali dihisab. Inna awwala ma yuhasabu bihil 'abdu yaumal qiyamati as-shalah. Sesungguhnya yang pertama kali dihisab atas orang hamba di hari kiamat nanti ialah sholat. Hadis riwayat At-Tabrani. Garis pemisah antara muslim dan kafir. Baina rajuli wa bainal kufri tarkus shalah, wahul al-jamaah ilal Bukhari wa Nasa'i. Beda antara seorang laki-laki muslim dengan kafir ialah meninggalkan sholat. Hadis riwayat jamaah kecuali Bukhari dan Nasa'i. Hukum meninggalkan sholat. 1. Sengaja meninggalkan sholat dan menentang kewajiban sholat, dia hukumnya kafir atau murtad, halal darahnya. 2. Sengaja meninggalkan sholat tetapi masih mengakui kewajiban sholat tersebut, disebut yaitu kafir amali. Ini wajib mengqadai sholat. Yang ketiga, meninggalkan sholat dengan tidak sengaja, wajib menunaikan sholat
yang terluput itu di lain waktu atau qadha. Syarat wajib sholat: 1. Beragama Islam, sudah masuk agama Islam, membaca 2 kalimat syahadat. Yang kedua yaitu berakal, maksudnya yaitu berakal sehat, sudah mumayyiz. Nomor 3, balik, sudah. Untuk laki-laki tandanya yaitu sudah pernah basah, dan untuk perempuan yaitu sudah pernah datang bulan. Yang keempat yaitu suci dari hadas besar dan hadas kecil. Yang kelima yaitu sadar betul-betul. Syarat sah sholat: 1. Sudah masuk waktunya sholat, sudah waktunya sholat, waktu subuh, waktu zuhur, waktu asar, waktu maghrib, waktu isya sesuai dengan ketentuannya. Nomor 2, suci badan, suci dari hadas dan najis, pakaian suci dari najis, dan tempat sholat dari hadas dan najis. Ketiga, menutup aurat. Untuk aurat laki-laki minimal menutup auratnya mulai pusar sampai lutut. Untuk perempuan semua anggota tubuhnya kecuali wajah dan telapak tangan. Keempat yaitu menghadap kiblat atau menghadap Ka'bah, Baitullah. Rukun salat. Nomor 1, niat. Niat dibaca di dalam hati, untuk dilafadzkan hukumnya sunnah. Nomor 2, takbiratul ihram, membaca Allahu Akbar. Allahu Akbar minimal telinganya mendengar, didengarkan sendiri. Nomor 4, membaca surat Al-Fatihah pada tiap-tiap rakaat, mulai rakaat awal sampai akhir harus membaca surat Al-Fatihah. Nomor 5, ruku dengan tumakninah. Ruku dengan tumakninah, ruku berhenti sejenak. Perkiraan kadarnya itu membaca subhanallah. Artinya dikira-kirakan yaitu membaca subhanallah, harus berhenti sejenak. Nomor 6, iktidal dengan tumakninah, berdiri, bangun dari ruku itu juga berhenti sejenak. Nomor 7, sujud 2 kali dengan tumakninah. Sujud 2 kali, setiap sujud harus berhenti sejenak sekira membaca subhanallah. Nomor 8, duduk antara 2 sujud dengan tumakninah. 9, duduk tasyahud akhir dengan tumakninah, berhenti sebentar, tidak boleh bergerak sebentar. Nomor 10, membaca tasyahud akhir, minimal membaca asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. 11, membaca sholawat nabi pada tasyahud akhir, minimal Allahumma sholli ala Muhammad atau Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Nomor 12, membaca salam yang pertama, assalamualaikum warahmatullah. Untuk salam sholat cukup assalamualaikum warahmatullah. Kalau assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh itu untuk sholat jenazah. Ini salamnya hanya yang ke kanan saja, umpama tidak salam ke kiri tidak apa-apa. Nomor 13, tertib berurutan mengerjakan rukun tersebut mulai awal sampai akhir. Yang membatalkan sholat: 1, sholat itu batal tidak sah apabila salah satu syarat rukunnya tidak dilaksanakan atau ditinggalkan dengan sengaja. 2, sholat itu batal dengan hal-hal seperti tersebut di bawah ini: 1, berhadas. 2, terkena najis yang tidak dimaafkan, yaitu najisnya banyak. Nomor 3, berkata-kata dengan sengaja walaupun dengan 1 huruf yang memberikan pengertian. 1 kata saja sudah membatalkan sholat. Kalau gerakan 3 kali gerakan. Nomor 4, terbuka auratnya. Nomor 5, mengubah niat, misalnya ingin memutus sholat. Nomor 6, makan atau minum meskipun sedikit. Nah ini
berkaitan dengan makan dan minum, biasanya mau makan, mau sholat, makan dulu atau minum dulu, tidak sikatan. Nah, ini masih membawa rasa minuman atau membawa sisa makanan sehingga makanan itu tertelan. Ini bisa membatalkan sholat. Nomor 7, bergerak berturut-turut 3 kali seperti melangkah atau berjalan sekali dan yang bersangatan, menggerakkan anggota tubuh 3 kali berurutan. Ini membatalkan sholat. Nomor 8, membelakangi kiblat, tidak menghadap kiblat, menghadap ke timur. Nomor 9, menambah rukun yang berupa perbuatan seperti rukuk dan sujud ditambah. Nomor 10, tertawa berbahak. Nomor 11, mendahului imamnya 2 rukun. Ini tidak boleh mendahului imamnya mulai awal sampai akhir. Biasanya yang sering terjadi itu mendahului salam yang kedua. Yang nomor 12 yaitu murtad, artinya keluar dari agama Islam. Untuk yang murtad ini apabila kembali ke agama Islam lagi, maka dia harus mengqadainya selama dia murtad. Hikmah disyariatkannya sholat. Mencegah perbuatan keji dan mungkar sesuai dengan surat Al-Quran Al-Ankabut 45. Mendidik menjadi pribadi disiplin karena sudah terbiasa membagi waktu 5 waktu sehari semalam. Nomor 3, melatih menjadi pribadi tangguh. Sholat 5 waktu itu saja membutuhkan kesabaran, apalagi ditambah sholat sunnah. Nomor 4, meninggikan derajat seorang muslim di dunia sampai akhirat nanti. Selanjutnya, nomor 5, membersihkan kesalahan dan dosa. Nomor 6, melatih hidup secara tertib dan teratur. Nomor 7, mengajarkan sifat tawadhu, rendah hati. Rendah hati di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala karena tidak punya apa-apa, tidak bisa apa-apa, adanya karena diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir yaitu meningkatkan kesehatan jasmani secara optimal karena melakukan sholat terus 5 waktu ditambah sholat sunnah. Terima kasih anak-anak. Mudah-mudahan materi pada hari ini bermanfaat bagi kita semua dalam kehidupan kita di dunia sampai akhirat nanti. Semoga puasa Ramadan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya